Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Admin mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada sesuatu yang admin katakan salah atau apapun dalam video. Admin mohon maaf. Semoga di tahun depan kita masih bisa bertemu. Oke guys, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan momen krusial ketika Xiao Yan akhirnya tiba di istana terakhir, tempat yang menjadi tujuan akhir bagi mereka yang berani menggapai warisan legendaris. Bersamanya, ada 3 orang lainnya, yang masing-masing telah melewati rintangan berat untuk sampai ke sinilah. Di antara keempat orang itu, sosok seorang pria bungkuk sangat mencolok, matanya yang tajam seperti pedang menusuk langsung ke arah Xiao Yan, disertai tatapan penuh penghinaan. Bocah kecil seperti itu pasti tidak akan bertahan lama di tempat seperti ini, gumamnya dengan nada merendahkan, seolah sudah memastikan akhir yang tragis bagi Xiao Yan sebelum mereka bahkan memulai langkah selanjutnya. Di sisi dan depan mereka menjulang sebuah tangga yang menjulang tinggi ke atas, seolah tidak ada ujungnya. Setiap anak tangganya terbuat dari batu gelap yang dingin menyentuh mata, dan angin sepoi-sepoi yang menerpa seolah sedang menggoda mereka untuk berhenti. Di puncak tangga ada istana kuno Cina dan juga ada pilar menjulang menembus awan. Berdiri sebuah pilar merah menyala yang tampak menyatu dengan langit, tempat di mana warisan yang dicari sekian lama tersembunyi. Xiao Yan dan 3 orang lainnya pun dengan rasa penasaran yang membara, akhirnya memutuskan untuk melangkah menuju arah tangga yang menjulang tinggi itu. Setiap langkah mereka seolah dipercepat oleh hasrat untuk mengetahui rahasia di balik pilar merah menyala yang terpampang di kejauhan. Namun tak sampai mereka menyentuh anak tangga pertama, tanah di sekitar mereka mulai bergoncang hebat. Suara gemuruh seperti guntur menggema dari kedalaman bawah tanah, dan dalam sekejap, seekor monster singa raksasa muncul dengan tubuh yang mengerikan. Badannya setinggi 5 buah rumah bertumpuk, bulu emasnya bersinar menyilaukan di bawah cahaya misterius istana, dan cakarnya seperti gunting baja yang siap menusuk. Mata belangnya memancarkan api merah pekat, sementara kumisnya yang panjang bergoyang mengancam, seolah telah menandai mereka sebagai mangsa yang akan dihancurkan. Dengan raungan yang menggelegar mengguncang seluruh platform, singa api yang menghadang jalan menerjang ke arah sekelompok penguasa yang tengah bersiap bertempur. Namun sebelum mereka bisa mengeluarkan serangan pertama, sosok muda berambut hitam yang telah menghancurkan singa yang menyerangnya sendiri melesat maju seperti kilat. Xiao Yan telah melampaui mereka jauh-jauh. Binatang buas yang baru saja mengancamnya lenyap dalam sekejap, tubuhnya terbakar hingga hanya tinggal abu yang tertiup angin. Jangan sampai tertinggal jauh, kita tidak boleh biarkan bocah itu menyentuh tangga duluan, teriak si bungkuk, pria berkulit gelap dengan tatapan yang penuh hasutan sambil memacu rekan-rekannya dengan semburat aura hitam yang mengelilingi tangannya. Sementara mereka sibuk menghadapi gelombang kedua singa api yang muncul bergerombol, Xiao Yan sudah tiba di area berikutnya. Tanpa sedikit pun ragu, ia menghadapkan diri pada buaya raksasa setinggi 100 meter yang kulitnya keras seperti baja dan mulutnya mengeluarkan asap beracun. Satu langkah besar saja sudah membanting tanah hingga retak, kemudian tinju emas yang bersiul tajam menyambar dengan kecepatan tak terkira. Bam, tubuh buaya raksasa langsung hancur berkeping-keping. Pecahan tubuhnya terlempar ke segala arah dan menghancurkan batu besar di sekitarnya. Tanpa berhenti sejenak, ia melesat lagi menuju arah tangga yang tampak jauh di kejauhan, menyadari bahwa jalan menuju sana pasti akan dipenuhi oleh monster buas yang lebih ganas lagi. Lantian, pria kurus dengan wajah pucat yang selalu membawa botol racun di pinggangnya, bergumam pelan sambil mengusap dahinya yang berkeringat dingin. Tidak mungkin, monster-monster di zona ini seharusnya tidak bisa diselesaikan dengan cepat seperti itu. Bahkan untuk penguasa tingkat atas sekalipun. Si bungkuk kemudian memalingkan wajah dengan ekspresi dingin. Bibirnya menyeringai licik. Tidak masalah seberapa cepat dia bergerak. Kita telah berhasil mendekati tangga, dan kali ini kita harus menghabisi bocah tersebut sebelum dia bisa mengambil keuntungan apapun dari ujian ini. Iya. Di atas sana, Xiao Yan yang tengah melangkah dengan tenang sudah mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Ia berhenti sejenak di atas batu besar yang kokoh, melihat sekeliling dengan tatapan yang tidak terganggu. Sambil menunggu kelompok itu mencapai setengah jarak darinya, ia dengan santai mengeluarkan kuali obat perak yang selalu dibawanya, benda kecil namun mengeluarkan aura hangat yang menyatu dengan kekuatannya. Kali ini, ia akan memurnikan pil 9 naga yang sejati, ramuan tingkat dewa yang telah lama diintip oleh nomor 1 dari organisasinya. Bahan-bahannya tampak menjijikan, cairan berwarna hitam pekat dari buah hutan terkutuk, sisik naga tua yang sudah lapuk,
dan serbuk akar tanaman yang mengeluarkan bau menyengat. Namun Xiao Yan menangani semuanya dengan keahlian luar biasa, jari-jarinya bergerak dengan presisi tinggi, mengatur panas dari energi dalam dirinya hingga kuali itu mengeluarkan cahaya keemasan yang mempesona. Di bawah sana, pembuluh darah di dahi keempat sosok itu menegang kelihatannya, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan bisa begitu santai memurnikan obat di tengah ujian hidup dan mati yang seharusnya membuat siapapun terpaksa fokus bertarung. Singkat cerita, kelompok itu akhirnya berhasil mengalahkan semua monster yang menghadang mereka, meskipun dengan terlambat dan tubuh mereka penuh dengan lukisan pertempuran. Tanpa ragu lagi, keempatnya langsung melesat ke arah Xiao Yan dengan gerakan yang penuh dendam. Tangan mereka mengumpulkan energi mematikan yang siap dilepaskan. Namun sebelum serangan mereka bisa mencapai target, bayangan besar di belakang Xiao Yan mulai bergetar kuat. Cahaya bintang yang terang menyilaukan muncul dari dalam bayangan itu. Kemudian sosok klon yang identik dengan Xiao Yan muncul dengan 9 segel bintang yang terpampang di dahinya, klone dewa asli. Aura yang keluar dari klon itu begitu kuat hingga membuat udara menjadi berat dan membuat keempat penyerang itu membeku di tengah udara karena rasa takut yang mendalam. Mata mereka melebar-lebar, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda yang dianggapnya muda dan lemah ternyata memiliki cloning dengan kekuatan yang jauh melampaui tingkat mereka. Tepat saat ketegangan mencapai titik tertinggi, suara menggeliat yang mengerikan muncul dari tengah platform. Sebuah bola daging hitam besar seukuran rumah muncul tiba-tiba, permukaannya bergelombang seperti air sebelum mulai membentuk tubuh, 6 lengan besar yang berisi duri tajam, tubuh yang ditutupi sisik hitam pekat, dan 3 kepala tanpa wajah yang hanya memiliki lubang hitam sebagai mata dan mulut. Itulah Faceless Demon, monster legendaris yang hanya muncul saat ada kekuatan besar berkumpul di ujian ini. Ketiga sosok selain si bungkuk segera mengubah formasi menjadi lingkaran pertahanan, menyerang dengan segala cara yang mereka punya. Namun semuanya sia-sia, serangan mereka tidak meninggalkan bekas pun pada tubuh monster itu. Melihat bahwa kekuatan Faceless Demon jauh lebih kuat dari biasanya, si bungkuk menyadari kebenaran yang mengerikan. Kekuatan monster itu menyesuaikan diri dengan penantang terkuat di sekitarnya, yaitu Xiao Yan. Tanpa ragu, ia dengan licik mengarahkan serangannya ke arah monster agar menarik perhatiannya ke Xiao Yan. Mari kita arahkan monster itu ke arah dia, kita bisa melarikan diri atau mencari celah saat mereka saling menghancurkan, jeritnya pada rekannya, yang dengan ragu-ragu mengikuti niatnya. Namun klone dewa asli Xiao Yan bergerak lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dalam sekejap, klon itu sudah berada di depan si bungkuk, tinjunya yang bersinar keemasan menyambar langsung ke dadanya. Krak, bunyi tulang patah terdengar jelas, si bungkuk terlempar mundur hingga menabrak dinding batu besar, tubuhnya memuntahkan darah hitam pekat. Kalian tidak berguna bahkan sebagai sekutu, lebih baik mati saja. Suara Xiao Yan terdengar dingin dari atas, tanpa sedikit pun emosi dalam kata-katanya. Lantian dan kawan-kawan tertegun melihat si bungkuk terkapar tidak berdaya hanya dengan satu serangan dari klon saja. Kemarahan yang dulu membara di dada mereka kini berganti dengan ketakutan yang mendalam hingga membuat kaki mereka gemetar. Namun Faceless Demon tidak memberi mereka waktu untuk berpikir panjang. Makhluk mengerikan itu dengan cepat mengalihkan semua perhatiannya ke Xiao Yan. 6 lengannya bergerak seperti kilat sambil mengeluarkan suara mendesis yang menusuk telinga. Xiao Yan mendengus dingin, ia sudah cukup menahan diri. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, tubuhnya mulai membesar perlahan-lahan, otot-ototnya mengencang seperti batu besar, tinggi badannya mencapai ratusan meter dalam sekejap saja, menjadi sosok raksasa yang mengerikan namun memukau, cahaya keemasan yang lebih terang dari sebelumnya membungkus seluruh tubuhnya, terutama pada tinjunya yang kini sebesar rumah kecil. Teknik 82 tinju para dewa, ledakan dahsyat mengguncang seluruh platform saat tinju Xiao Yan menyambar ke arah 6 lengan Faceless Demon. Boom, 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 setiap benturan menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan tanah dan batu di sekitarnya. Meskipun monster itu memiliki kemampuan generasi yang luar biasa cepat, serangan Xiao Yan jauh lebih destruktif. Setiap kali lengannya hancur berkeping-keping, tinju berikutnya menyambar lebih keras lagi, membuat Faceless Demon terlempar mundur berkali-kali hingga tubuhnya menabrak gunung kecil di kejauhan. Lantian yang menyaksikan dari jarak dekat merasa keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ia yang dikenal sebagai dewa keabadian dan jarang merasa takut pada siapapun, kini menyadari bahwa jika Xiao Yan mau, ia bisa menghabisi mereka semua dengan cepat seperti menghajar monster itu. Saat Xiao Yan akhirnya menoleh ke arahnya, tatapan tajam dari mata raksasa itu menusuk seperti pedang es. Jika kau hanya mau berdiri diam dan menonton pertunjukan, aku akan memberikan pertunjukan kematian yang kau inginkan. Suara Xiao Yan terdengar menggelegar seperti guntur, membuat udara bergoyang. Lantian segera gemetar.
tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. "Tunggu, berhenti, kami akan benar-benar membantu," teriaknya dengan nada memohon. Tangan kirinya mengangkat sebagai tanda menyerah. Xiao Yan menghentikan gerakannya sejenak, kemudian mengangkat satu jari besarnya. Klone dewa asli segera bergerak ke depan untuk menjaga jarak dengan kelompok itu dan melindungi kuali obat yang sudah hampir selesai memurnikan pilnya. Namun suasana kembali menjadi panas dalam sekejap. Di balik tubuh Lantian, si bungkuk yang sudah sedikit sadar kembali mengumpulkan energi terakhirnya, sementara Meng Bei dan Yu Feng siap meluncurkan serangan dari kedua sisi. "Bocah sialan, kamu tidak akan hidup untuk menikmati hasil." Meng Bei berdiri dengan wajah memerah kemarahan dan rasa malu setelah tubuhnya terpental jauh oleh serangan Xiao Yan. Matanya yang penuh dendam memancarkan kilatan gelap saat dia mengeluarkan kelima racun mematikan yang disembunyikannya, masing-masing mengandung kekuatan aturan yang bisa menghancurkan segala yang tersentuh. "Racun ini akan membusukkan darah dan rohmu, Xiao Yan," teriak Meng Bei sambil mengayunkan lengannya, mengirimkan kabut berwarna-warni yang segera menyebar ke seluruh area sekitar platform. Namun Xiao Yan sudah mengantisipasinya. Sebelum kabut racun bisa mendekat bahkan sepeser pun, dia mengeluarkan teratai api dari dalam lingkaran gelangnya. Bunga api kecil itu dengan cepat membengkak hingga berubah menjadi badai api raksasa yang menyala membara, membelai seluruh ruang udara. Api menggelegak dengan ganas, melahap setiap titik racun yang ada dan mengubah udara yang dulunya beracun menjadi hawa panas yang menyengat. "Racunmu tidak berdaya padaku, Meng Bei," ujar Xiao Yan dengan suara tenang namun penuh tekanan. Tanpa memberikan kesempatan bagi lawannya untuk pulih, dia mengangkat salah satu jarinya ke arah langit yang mulai mendung. Cahaya emas menyala terang dari ujung jarinya, sementara energi alam semesta terkumpul dengan cepat di sekitarnya. Teknik jari penghancur bintang. Sebuah jari emas raksasa yang hampir menutupi setengah bagian platform turun dari langit dengan kecepatan membingungkan dan tekanan yang cukup untuk meremukkan gunung besar. Meng Bei yang panik segera mengeluarkan kuali pertahanan keluarga yang telah dia miliki sejak lama, benda ajaib yang pernah menahan serangan banyak ahli kuat. Tapi di hadapan jari emas yang mengerikan itu, kuali itu hanya seperti mainan kayu kecil. Bam! Suara benturan mengguntur hingga membuat platform bergetar hebat. Kuali pertahanan hancur berkeping-keping, dan Meng Bei sekali lagi terhempas jauh dengan luka yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya terlilit energi panas yang terus membakar dari dalam, membuktikan bahwa baik racun maupun pertahanan yang dimilikinya tidak ada artinya di hadapan kekuatan Xiao Yan. Di tengah kekacauan pertempuran antar manusia itu, sebuah sorotan cahaya hitam pekat tiba-tiba menyambar tepat ke tengah platform. Cahaya itu membesar perlahan, membentuk portal gelap yang mengeluarkan aura mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari Faceless Demon yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Dari dalamnya muncul sosok tinggi dengan 4 mata yang bersinar merah pekat, Raja Iblis bermata 4. Dua sosok tetua yang mengawasi ujian terbelalak kaget. Mengapa dia muncul secepat ini? Biasanya dia hanya datang jika penantang sudah hampir menyelesaikan semua tahapan, gumam salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Tubuhnya tidak bisa tidak menggigil di bawah tekanan spiritual yang luar biasa kuat. Tekanan itu begitu berat hingga membuat jiwa setiap orang di sekitarnya bergetar hebat, seolah akan tercabik-cabik. Lantian yang berada tidak jauh dari Xiao Yan segera berlari mendekat, wajahnya penuh keprihatinan. "Saudara Xiao Yan, kita benar-benar harus bekerja sama sekarang. Raja Iblis ini jauh lebih kuat dari Faceless Demon. Jika kita bertarung sendiri-sendiri, tidak akan ada yang selamat." Xiao Yan hanya menoleh dengan tatapan yang tetap tenang. Meskipun dia juga merasakan betapa kuatnya tekanan dari sosok iblis itu. "Sebelum kita bertempur bersama, katakan padaku, apa sebenarnya yang bisa didapatkan dari pilar yang disebutkan sebelumnya?" "Pilar Tianjun," jawab Lantian dengan cepat sambil terus memantau gerakan Raja Iblis bermata 4. "Itu adalah harta karun tertinggi klan Cimi yang bisa diambil oleh siapapun yang berhasil menyelesaikan ujian ini. Ia memiliki kekuatan untuk meningkatkan tingkat keabadian bahkan bagi ahli yang sudah berada di tahap tertinggi." Namun situasi tidak memberi mereka waktu untuk berbicara lebih lama. Selain Faceless Demon dan Raja Iblis bermata 4, sebuah sosok lain muncul dari cahaya putih yang menyala di sisi lain platform. 3 tetua yang ada langsung merasa harapan mereka sirna saat melihat sosok itu. Penampilannya sangat mirip dengan Wan Ji, seorang ahli kuat yang pernah membuat mereka menderita kerugian besar di masa lalu. Kini, Xiao Yan dan keempat tetua termasuk Lantian serta si bungkuk yang masih terluka terpaksa terkepung oleh 3 monster setingkat keabadian para dewa sekaligus. Setiap sosok musuh itu berada di langkah pertama keabadian, membuat platform yang dulunya menjadi tempat ujian berubah menjadi zona kematian yang nyata. Namun berbeda dengan yang lain yang mulai menunjukkan ketakutan, Xiao Yan justru terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Dia perlahan menutup tutup kuali obat yang telah digenggamnya selama ini.
gerakan yang menandakan bahwa proses pemurnian yang dia lakukan telah selesai. Mata Xiao Yan kini bersinar dengan kilatan tekad tempur yang membara, sementara energi yang terkumpul di dalam tubuhnya semakin kuat. Dua iblis utama, ditambah satu sosok yang mirip Wan Ji. Baiklah, gumamnya sambil menggerakkan tubuhnya, siap menghadapi pertempuran hidup dan mati. Mari kita lihat seberapa kuat mereka bisa menahan api dan kekuatanku. Ketiga monster itu mulai bergerak secara serempak. Kaki mereka menyentuh permukaan platform hingga membuat struktur besar itu bergoyang hebat, bahkan beberapa bagian mulai retak. Raja Iblis bermata empat membuka keempat matanya sekaligus, mengeluarkan sinar hitam pekat yang mampu membusukkan segala bentuk energi kehidupan yang tersentuh. Sinar itu menyala cepat ke arah Xiao Yan, namun dia tidak tinggal diam. Dengan lambaian tangan kanannya, klone dewa asli yang terbuat dari energi emas menyala muncul dengan cepat. Sosok klon itu melesat maju seperti meteor yang menyala, tidak menggunakan teknik apapun yang rumit, melainkan hanya mengandalkan kekuatan fisik yang menghancurkan. Setiap pukulan yang dilesatkannya menciptakan gelombang kejut yang membelah aura iblis pekat di sekitarnya, bahkan membuat tubuh Faceless Demon terpental saat terkena benturan tidak sengaja. Sementara itu, tiga sosok tetua termasuk Lantian terpaksa berkumpul dan membentuk formasi pertahanan melingkar untuk menghadapi serangan dari sosok mirip Wan Ji. Mereka bekerja sama dengan erat, mengalirkan energi bersama untuk menahan serangan tajam yang datang dari segala arah. Tanpa saudara Xiao Yan yang menahan dua iblis terkuat, kita sudah musnah dalam hitungan detik, ujar si bungkuk dengan napas terengah-engah. Luka di dadanya mulai membuka lagi akibat ketegangan energi. Pada akhirnya, Xiao Yan memutuskan untuk mengambil langkah yang menentukan. Dengan mengeluarkan semua energi yang terkumpul di dalam tubuhnya, dia menyatukan diri dengan klone dewa asli yang ada di depannya. Proses penyatuan berlangsung dalam sekejap, dan sosok baru yang berukuran ribuan meter muncul di tengah platform. Tubuhnya penuh dengan corak api emas yang menyala dan aura alam leluhur yang luar biasa kuat. Xiao Yan yang kini telah berubah bentuk mengangkat tangannya ke langit, mengumpulkan energi dengan skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Teknik jari penghancur bintang, teriaknya sekali lagi, dan kali ini jari emas yang muncul jauh lebih besar dan memancarkan kekuatan yang berlipat ganda berkat dukungan energi alam leluhur. Jari itu turun dengan kecepatan membingungkan dan tekanan yang seolah bisa menghancurkan dunia, menghantam ketiga musuh sekaligus dengan tepat. Salah satu dari mereka, seorang petarung yang sebenarnya berada di langkah kedua keabadian, cepat bereaksi dengan mengeluarkan pedang raksasa berukuran ratusan meter. Bilah pedang yang diperkuat dengan energi kegelapan menyala terang saat menghadang serangan Xiao Yan. Namun dengan santai, Xiao Yan menangkap bilah pedang itu dengan tangan kosongnya yang besar. Percikan api berterbangan ke segala arah. Energi pedang mencoba menyayat lengannya hingga membuat luka dalam. Tapi dalam sekejap saja, luka itu sembuh dengan sendirinya seiring dengan aliran energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Dengan satu remasan kuat, Xiao Yan menghancurkan pedang raksasa itu menjadi ribuan keping logam yang menyebar ke segala arah. Wajah para musuhnya penuh dengan ketakutan yang nyata. Mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan lagi manusia biasa, melainkan sosok yang baru saja mengungkapkan kekuatan sejatinya yang luar biasa hebat. Tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk bernapas atau mencari cara untuk melarikan diri, Xiao Yan melanjutkan serangannya dengan gerakan yang cepat dan presisi. 7 langkah mengejutkan para dewa, setiap langkah yang diambil membuat langit di atas platform berguncang hebat, awan pecah dan kilat menyambar ke segala arah. Segera setelah itu, dia menggerakkan kedua tinjunya dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Teknik 82 tinju para dewa. Ratusan bayangan tinju emas muncul dan menyelimuti ketiga sosok musuh yang sudah terluka parah. Suara retakan tulang dan pecahnya energi keabadian terdengar memilukan di tengah badai serangan yang tak berkesudahan. Xiao Yan tahu bahwa untuk benar-benar melenyapkan seorang ahli keabadian dewa, dia tidak hanya harus menghancurkan tubuh fisik mereka, melainkan juga menguras seluruh kekuatan keabadian yang ada di dalam diri mereka agar tidak bisa melakukan generasi dan kembali. Namun dalam sanubari yang dalam, Xiao Yan sangat menyadari bahwa kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Saat medan perang masih bergelut dalam kekacauan akibat serangan sebelumnya, dia memutuskan untuk tidak memberikan sedikit pun celah bagi musuh-musuhnya untuk bernapas. Dia akan terus-menerus mengeluarkan teknik terkualitasnya tanpa jeda. Tanpa menghiraukan napas yang mulai terengah-engah akibat konsumsi energi yang luar biasa besar, telapak tangannya yang terpanggang hangat perlahan mengumpulkan semua kekuatan spiritual yang tersisa dalam dirinya. Titik-titik nyala api berwarna merah muda membentuk sosok teratai yang begitu sempurna hingga setiap kelopakannya tampak seperti diukir dari kristal api. Pada saat yang tepat, dia melemparkannya dengan kekuatan yang luar biasa ke arah tengah platform pertempuran. Dalam sekejap, teratai kecil itu membengkak dengan kecepatan yang menakutkan, berubah menjadi badai api raksasa yang membungkus seluruh permukaan baja panas platform.
Api berkobar tinggi menjulang ke langit, menyapu segala sesuatu yang ada di bawahnya dengan lidah-lidah api yang menyengat, suara ledakan yang mengguntur menggema hingga menggoyang dasar tanah, sementara gelombang panas yang mengerikan menerjang segala arah, memaksa setiap sosok yang berani menghadangnya untuk mundur dengan kondisi tubuh yang kacau balau, beberapa bahkan terpental jauh hingga menabrak tembok pembatas medan perang. Namun Xiao Yan tidak berniat berhenti di situ. Saat debu dan asap dari ledakan masih menyelimuti pandangan, dia menginjakkan kaki kirinya ke tanah dengan keras. Sementara kedua tangannya membentuk mudra yang kompleks dengan gerakan yang cepat namun presisi. Alam dewa keabadian, bangunlah, ucapnya dengan suara yang dalam dan penuh kekuasaan. Seketika, seluruh ruang di sekitar platform mulai berubah drastis. Langit yang tadinya biru cerah berubah menjadi warna ungu pekat, sementara awan gelap berkumpul dengan cepat dan bergulir seperti lautan yang bergelora. Platform itu sendiri bertransformasi menjadi dunia yang penuh dengan api dan guntur, lantai yang tadinya rata kini ditutupi dengan celah-celah lebar yang mengeluarkan nyala api merah menyala, sementara kilat-kilat guntur terus-menerus menyambar dari langit dengan suara yang menusuk telinga. Xiao Yan menyadari bahwa hanya dengan mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada padanya, dia berpeluang untuk menghancurkan 3 sosok keabadian yang menjadi ancaman utama baginya dan sekutunya. Di langit ilusi yang terbentuk oleh alam dewa tersebut, 3 matahari terik muncul seolah-olah menyala bersamaan, memancarkan panas yang luar biasa hingga membuat udara terasa seperti mendidih. Di sisi lain, 3 pilar guntur raksasa menjulang tinggi menuju cakrawala, setiap kali menyambar akan menghasilkan kilatan yang mampu menerangi seluruh dunia ilusi. Musuh-musuh Xiao Yan, termasuk kelompok si bungkuk yang terjebak tanpa bisa keluar, merasa tubuh mereka seperti sedang dimasukkan ke dalam tungku alkemis raksasa, kulit mereka mulai terbakar, energi spiritual mereka terkuras perlahan, dan rasa sakit yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuh. Hanya dalam beberapa detik saja, kondisi mereka sudah sangat parah, namun sebelum mereka bisa mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik atau mencari jalan keluar dari dunia ilusi tersebut, Xiao Yan mengambil keputusan yang sangat berani. Dengan mengorbankan sebagian besar energi spiritual yang tersisa dalam dirinya, dia sengaja memicu ledakan dari inti alam dewa keabadian yang telah dia ciptakan. Ledakan destruktif yang tak tertandingi meledak dengan kekuatan yang luar biasa, mengirimkan gelombang kejutan yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Setiap sosok yang berada di dalamnya terlempar dengan keras ke arah tepi tirai cahaya yang menjadi batas alam ilusi. Pakaian mereka hangus terbakar hingga tinggal serat-serat tipis, sementara kulit mereka terluka parah oleh percikan api dan benturan dengan berbagai benda yang terbawa ledakan. Ketika tirai cahaya akhirnya sirna dan medan perang kembali terlihat jelas, seluruh area itu telah berubah menjadi hamparan puing-puing yang masih menyala, dengan sosok-sosok musuh yang terbaring lemah di atas tanah panas. Kepulan asap dan nyala api yang masih berkobar di medan perang tiba-tiba tergeser oleh sebuah bayangan raksasa yang muncul dengan cepat dari balik awan gelap. Bayangan itu begitu besar hingga menutupi sebagian langit, menjadikan seluruh area sekitarnya tenggelam dalam kegelapan sementara yang lain terlihat seperti sosok dewa yang turun dari alam atas. Di tengah bayangan mengerikan itu, Xiao Yan berdiri dengan sikap gagah, kedua kakinya kokoh menancap di tanah yang masih panas, sementara telapak tangannya yang terpancarkan cahaya keemasan terulur lurus ke depan. Teknik menggenggam matahari dan bulan, suaranya menggema dengan kekuatan yang mampu mengguncang jiwa setiap makhluk yang mendengarnya, seolah-olah suara petir yang menghantam langsung ke dalam hati. Seiring dengan teriakan itu, telapak tangan raksasa yang terpancar dari dirinya perlahan-lahan menutupi seluruh platform yang kini sedang bergetar hebat akibat tekanan energi yang luar biasa besar. Permukaan baja platform mulai melengkung dan meleleh di bawah bayangan telapak tangan itu, sementara udara di sekitarnya terasa seperti akan meledak kapan saja. Pada saat Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya, seolah-olah seluruh alam semesta ikut bergoyang. Cahaya menyilaukan seperti matahari dan kilau lembut seperti bulan tampak terkumpul di dalam genggamannya, lalu dengan cepat menghilang seolah-olah kedua benda langit itu benar-benar hancur di dalam genggaman tangannya. Kekuatan penghancur yang tak tertandingi kemudian meledak dengan satu pukulan yang presisi, menerjang langsung ke arah Raja Iblis bermata empat dan 2 petarung langka kedua keabadian dewa yang sebelumnya masih berdiri dengan sikap angkuh meskipun tubuh mereka sudah terluka parah. Tanpa ada kesempatan untuk menghindar atau membela diri, tubuh mereka langsung hancur menjadi ribuan titik cahaya bintang yang berkilauan di udara. Tak bergerak jauh, semua titik cahaya itu kemudian diserap dengan cepat oleh token iblis keabadian kuno yang terpampang di dada Xiao Yan, memberikan sedikit energi tambahan yang membantu memulihkan sebagian kekuatannya yang telah terkuras banyak. Setelah kekuatan destruktif itu mereda dan awan kegelapan perlahan terpisahkan oleh hembusan angin sejuk yang tak terduga, pemandangan di depan mereka berubah secara total, tak lagi ada medan perang yang hancur atau awan asap yang menyelimuti pandangan, sebuah istana megah dengan dinding berwarna emas dan pilar merah muncul,
Lantian dan para sekutunya yang kini sudah terluka parah dan tubuh mereka hampir tak berdaya, bahkan kehilangan nyali untuk melawan lagi, langsung menjatuhkan diri dan berlutut di tanah sebelum Xiaoyan. Matanya dipenuhi air mata dan nada suaranya penuh dengan kesedihan ketika dia berbicara, "Senior, tolong kasihani kami. Kami bukanlah orang yang suka berbuat kejahatan, kami hanya terpaksa mencari terobosan di sini karena dunia kami sedang menghadapi krisis yang mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk di dalamnya." Xiaoyan menatap mereka dengan pandangan yang dingin dan tajam, namun tak ada rasa kebencian yang terlihat di dalam matanya. Ia tahu bahwa musuh-musuhnya saat ini sudah bukan lagi ancaman, dan dia tidak memiliki keinginan untuk menghabisi nyawa mereka yang sudah terluka parah seperti itu. Namun, rasa ingin tahu tentang istana yang mengagumkan di depannya membuatnya langsung menuntut penjelasan yang jelas tentang asal-usul dan tujuan dari istana Tianjun tersebut. Lantian dengan cepat menjelaskan bahwa di dalam istana tersebut tersimpan harta karun penting bernama Pilar Tianjun, sebuah artefak kuno yang dipercaya mampu menopang stabilitas dunia dan menyelamatkan makhluk hidup dari kehancuran total. Namun, untuk bisa mendapatkan akses ke artefak itu, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan langsung dari istana sendiri. Banyak petarung hebat dari berbagai dunia yang telah mencoba masuk ke dalamnya, namun sebagian besar gagal dan terjebak selamanya dalam ilusi-ilusi yang berbeda-beda sesuai dengan kerentanan batin mereka. Tambahnya dengan nada khawatir, berusaha memberikan peringatan kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya mengangguk perlahan tanpa menunjukkan rasa takut atau ragu sedikitpun. Dia tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya tidak akan mudah, namun misi yang harus dia lakukan tidak bisa ditunda lagi. Dengan langkah yang mantap dan penuh keyakinan, dia langsung melangkah menuju arah tangga batu raksasa yang menjulang tinggi ke atas. Ribuan anak tangga yang tampak tak berujung dan menghubungkan platform pertempuran dengan gerbang utama Istana Keabadian Tianjun yang megah. Setiap langkahnya menimbulkan getaran kecil di tanah, seolah-olah menandakan kedatangan seseorang yang akan menulis bab baru dalam sejarah legenda istana. Akhirnya, setelah menaklukkan para monster buas yang menghalangi jalan dengan usaha luar biasa, Xiaoyan dengan tekad bulat memutuskan untuk meneruskan langkahnya menuju Istana Keabadian Tianjun yang masih tersembunyi di kejauhan. "Aduh, beratnya tekanan yang keluar dari setiap anak tangga ini," gumamnya dengan suara yang sedikit terengah, sambil menapaki ribuan tangga batu yang tampak tak berujung. Keringat deras menetes deras dari dahi dan seluruh tubuhnya, membasahi pakaiannya hingga menyerupai orang yang baru keluar dari air. Namun meskipun begitu, kecepatannya tetap terkontrol dengan baik, tidak terlalu cepat hingga membuatnya kehabisan tenaga, juga tidak terlalu lambat hingga membuang waktu percuma. Tapi sungguh luar biasa, selain bisa menguatkan tulang dan otot tubuh, ternyata tangga ini juga mampu meredam kekuatan spiritual dengan sangat efektif. Ia mengangkat kepala sebentar, melihat jauh ke atas sebelum melanjutkan langkah. Pikiran untuk memiliki benda ajaib seperti ini langsung muncul di benaknya. Kalau bisa membawanya pulang, pastinya akan sangat berguna untuk latihan di kemudian hari. Sementara itu, 3 sosok lain yang mengikuti di belakang baru saja berhasil menempuh sepertiga dari perjalanan menaiki tangga. Kulit mereka berlumuran darah karena kulit bagian bawah kaki dan tangan mereka terkoyak oleh tekanan luar biasa dari batu tangga. Napas mereka terengah-engah seperti menarik napas dari celah-celah batu. Wajah mereka memerah karena kesulitan luar biasa. "Kak, aku tidak tahan lagi," ucap salah satu dari mereka dengan suara gemetar. "Bungkam, kita tidak bisa kalah dari orang yang pergi duluan," jawab yang lain dengan penuh kemarahan namun tetap tidak bisa menyembunyikan kelelahan di suaranya. "Cukup," akhirnya, ucap Xiaoyan pelan setelah menginjak langkah terakhir ke atas tangga batu. Saat tubuhnya benar-benar keluar dari pengaruh area tangga, tekanan yang selama ini menjepit tubuh dan jiwanya lenyap begitu saja seperti angin yang berlalu. Ia menghela napas panjang yang terasa sangat lega, lalu sedikit menyentuh dahinya sambil merasakan dengan jelas bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat secara signifikan. Ternyata itu adalah ujian tersembunyi, tidak sia-sia aku melewatinya. Xiaoyan berbalik badan sebentar, melihat ketiga sosok itu yang masih berjuang keras untuk menaiki tangga terakhir. Namun perhatiannya bukanlah pada mereka. Ia bahkan tidak merasa ada alasan untuk memperhatikan orang-orang yang tidak mampu mengikuti kecepatannya. "Bagaimana cara aku bisa membawakan seluruh Istana Keabadian Tianjun ini pulang? Bukannya tidak mungkin, tapi pasti ada cara khusus untuk melakukannya," gumamnya sambil mengamati struktur istana yang tampak megah dari kejauhan. Kemudian matanya tiba-tiba menyala dengan cahaya yang tajam. "Ah, benar, kalau begitu, sebaiknya aku cari dan dapatkan pilar Tianjun terlebih dahulu. Tanpa pilar utama, pasti sulit untuk memindahkan seluruh istana." Setelah itu, ia mengangkat kepala dan menatap aula utama istana yang terbuat dari bahan seperti emas gelap. Walaupun terlihat sederhana tanpa ornamen yang mencolok, Xiaoyan bisa merasakan aura kuat yang menyelimuti setiap sudutnya. Jelas bahwa istana ini tidaklah sesederhana yang terlihat. Ia melangkah mendekat dan mengeluarkan sebagian kekuatan spiritualnya.
menyebarkannya ke seluruh area depan pintu istana untuk memastikan tidak ada aura berbahaya yang tersembunyi atau jebakan yang siap menyerang. Pintu sudah terbuka, tapi kenapa dalamnya begitu gelap? Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat kedalaman istana yang hanya penuh dengan kegelapan pekat, bahkan tidak ada sedikit pun cahaya yang bisa menerobosinya. Ia berhenti sejenak di depan pintu, berpikir sejenak sebelum akhirnya menggerakkan jarinya. Dengan cepat, segerombolan api merah menyala hangat dari ujung jari telunjuknya. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ia menjentikkan jari dengan cepat, dan cahaya api itu melesat ke dalam dengan kecepatan tinggi, menyala terang seolah ingin menerangi seluruh ruangan. Tapi tak lama kemudian, cahaya itu seperti ditelan oleh kegelapan yang tak berujung, menghilang tanpa jejak dan tidak meninggalkan sedikit pun kesan bahwa pernah ada cahaya di sana. Aneh, katanya pelan, lalu mencoba lagi dengan mengeluarkan nyala api yang lebih besar dan lebih terang. Namun hasilnya tetap sama, nyala api itu hanya bisa bersinar sebentar sebelum hilang total. Ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di sini, bukan hanya kegelapan biasa. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan memutuskan untuk melangkah lebih dalam ke dalam istana. Langkahnya yang mantap menginjak lantai batu yang dingin, dan tak disangka begitu ia memasuki area kegelapan itu, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas secara perlahan. Bukan ruangan istana yang luas seperti yang ia bayangkan, melainkan medan perang yang penuh dengan bayangan-bayangan sosok manusia yang semakin nyata seiring dengan setiap langkah yang ia ambil. Suara teriakan, jeritan, dan suara benturan kekuatan mulai bergema kencang di sekelilingnya. Dewa jahat sungguh ingin mati saja. Apa yang dia mau lakukan dengan kita semua? Sudah berapa banyak anggota klan kita yang telah terbunuh olehnya dan pasukannya? Teriak seorang anggota klan Cimi yang mengenakan baju besi berwarna putih. Wajahnya penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Jangan menyerah begitu saja, kita harus melindungi nenek moyang kita dan tanah air klan, seru yang lain dengan mengangkat pedangnya ke atas. Tiba-tiba, suara aneh yang tidak dikenal keluar dari mulut Xiaoyan. Meskipun jelas berasal dari tubuhnya sendiri, kata-kata yang keluar sama sekali bukan dari kehendaknya dan bahkan suaranya pun terdengar berbeda, lebih dalam dan penuh dengan kesombongan. Apakah mereka tidak melihat, aku, Dewa Jahat, sudah menjanjikan bahwa akan menghancurkan seluruh klan kalian yang sombong ini, dan sangat menjijikan selalu merebut tubuh seseorang. Hahaha, kalian semua akan mati dalam kesakitan dan penderitaan, tidak seorang pun akan tersisa untuk menceritakan tentang keberadaan klan Cimi. Apa-apaan ini? Apakah aku telah berubah menjadi Dewa Jahat sendiri? Atau apakah ini semacam ilusi yang diciptakan oleh istana? Xiaoyan terkejut dalam hati, mencoba untuk mengendalikan tubuhnya namun seolah ada kekuatan lain yang sedang menguasainya. Pemandangan yang ada di depannya terasa sangat familiar baginya. Seolah ia pernah mengalami atau merasakan kekuatan mulia yang ada di sana pada masa lalu. Ia bisa merasakan bahwa meskipun Dewa Jahat belum mencapai puncak kekuatannya saat itu, ia memiliki keberanian yang luar biasa untuk menghadang seluruh klan Cimi sendirian tanpa rasa takut sedikitpun. Xiaoyan mencoba mengalihkan pandangannya dari medan perang yang tengah terjadi, dan melihat ke arah belakang tubuhnya yang kini seperti berada di dalam tubuh Dewa Jahat. Di sana, ada ratusan sosok yang berdiri rapi dengan posisi yang teratur. Setiap sosok memiliki wajah dan bentuk yang sama persis dengan Dewa Jahat. Semua itu, benar-benar klon dari Dewa Jahat. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuat begitu banyak klon dengan kekuatan yang sama kuatnya? Gumamnya tanpa sadar, merasakan getaran kekuatan yang sudah dikenal namun tetap membuatnya terkejut. Setiap klon tersebut mengeluarkan aura yang sama kuatnya, seolah mereka bukanlah makhluk tiruan melainkan asli. Tak berapa lama kemudian, tubuhnya yang kini dikuasai oleh kekuatan misterius itu mengangkat tangan besarnya dengan cepat ke arah langit. Suara keras yang penuh dengan paksaan kembali keluar dari mulutnya. Serang, jangan biarkan seorang pun dari klan Cimi ini hidup, hancurkan mereka semua. Segera setelah itu, getaran dahsyat yang mampu menggoyangkan tanah menghantam langsung arah posisi klan Cimi. Angin kencang berhembus dengan kuat, menyapu segala sesuatu yang ada di depannya. Pertempuran pun benar-benar meletus. Dewa Jahat sendiri yang berada di garis depan menyerang dengan kekuatan luar biasa, sementara klon-klonnya menyebar ke segala arah untuk mengelilingi musuh. Mereka menghancurkan setiap anggota klan Cimi yang menghadang dengan mudah, seperti memecahkan kerikil yang rapuh. Gelombang kejut yang terbentuk dari setiap serangan mereka begitu kuat hingga membuat anggota klan Cimi sulit untuk berdiri tegak, bahkan yang memiliki kekuatan tinggi sekalipun tidak mampu bertahan lama. Yang paling mengagumkan adalah bagaimana Dewa Jahat mampu mengontrol setiap klon dengan presisi yang luar biasa. Setiap gerakan mereka selaras sempurna, seperti mereka adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Bahkan, ia bisa menggabungkan satu klon dengan yang lain dalam sekejap mata, menciptakan sosok yang lebih besar dengan kekuatan yang berkali-kali lipat dari klon biasa. Bagaimana mungkin ada kekuatan seperti ini? Bisik Xiaoyan dalam hati,
masih mencoba untuk menemukan cara untuk keluar dari keadaan yang aneh ini, atau setidaknya memahami apa yang sebenarnya terjadi di istana keabadian. Xiao Yan menatap medan perang yang masih berlangsung dengan tatapan mendalam, tanpa sadar bergumam, ternyata klon bisa digunakan dengan cara yang begitu canggih. Menggabungkan mereka untuk meningkatkan kekuatan secara drastis. Kedipan matanya menjadi lebih tajam saat ia merasa tubuhnya masih tak bisa dikendalikan sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan sebagai seorang pembantu saat sosok dewa jahat dalam ilusi itu terus bergerak. Pembantaian terhadap klan Cimi tak kunjung berhenti, hingga suara samar namun penuh otoritas terdengar dari kejauhan. Dewa jahat tampaknya telah bertindak terlalu jauh. Begitu suara itu menggema, langit yang tadinya cerah tiba-tiba bergelombang kacau. Angin kencang menerjang dengan hebat, membentuk pusaran awan besar yang memutar dengan cepat. Dari tengah pusaran itu, seberkas cahaya keemasan jatuh ke bawah, menerangi seluruh medan perang. Di bawah pancaran sinar tersebut, sosok seorang wanita muncul dengan anggun. Tubuh rampingnya berpakaian rok pendek yang membuatnya tampak seperti teratai salju yang baru mekar di tengah salju beku. Walaupun berperempuan, tekanan yang terpancar dari dirinya begitu kuat hingga membuat udara terasa berat. "Tuan," seru seluruh anggota klan Cimi dengan penuh penghormatan, segera berbaris rapi dan memberikan hormat yang tinggi. "Sudah cukup, dewa jahat, kau telah membunuh terlalu banyak orang dari klanku," ucap wanita itu dengan suara yang tenang namun penuh daya paksa. "Hahaha, jika tidak kuat, maka harus siap untuk dewa jahat," dengan nada menyindir. Jelas mereka saling mengenal. Xiao Yan terkejut melihat penampilan wanita itu. Ia yakin belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun perasaan kedekatan yang sangat familiar menyelimuti hatinya, seolah mereka sudah kenal sejak lama. Tak berapa lama, kedua sosok kuat itu saling menyerang dan pertempuran pun pecah kembali. Dewa jahat mengeluarkan berbagai metode serangan yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Gerakannya cepat dan presisi, namun pertempuran tampak imbang, bahkan terlihat bahwa wanita itu belum menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah beberapa saat, perbedaan kekuatan mulai terlihat jelas. Beberapa serangan wanita itu berhasil mengenai tubuh dewa jahat, meninggalkan luka yang dalam. Namun dewa jahat tak menyerah. Ia segera menggabungkan puluhan klon ke dalam tubuh aslinya, membuat bentuknya menjadi lebih besar dengan kekuatan yang melonjak naik. "Aduh, siapa itu?" gumam Xiao Yan kaget saat melihat sosok wanita lain muncul dari kejauhan. Dengan segel bintang yang mencolok di tengah alisnya, ini adalah segel bintang dewa asli. Tidak mungkin. Ia langsung menyadari bahwa wanita ini setidaknya berada di alam leluhur. Tingkat kekuatan yang hanya bisa dicapai oleh makhluk yang benar-benar kuat. Pikiran muncul dalam benaknya. Apakah wanita ini juga klon dari dewa jahat? "Hahaha, dewa jahat, apakah kau sengaja membuat klon perempuan dengan bentuk seperti itu? Atau kau sudah lupa hubungan kita yang pernah ada?" Wanita itu tertawa ceria sambil mendekat. "Berhentilah omong kosong, kau juga punya klon laki-laki." Xiao Yan memperhatikan dengan cermat. Kekuatan wanita dengan segel bintang itu sedikit lebih kuat daripada dewa jahat saat ini. Ia kemudian merenung dalam hati, menyadari bahwa karakteristik kekuatan mereka mirip dengan Yuyan dan kehendak alam iblis keabadian kuno yang pernah ia temui. Ternyata ini semua pasti telah diatur oleh nomor 4, memperlihatkan kejadian masa lalu, bisiknya pelan. Pada saat itu juga, Xiao Yan menyadari bahwa melalui ilusi ini, nomor 4 ingin menunjukkan sebagian ingatan dewa jahat dan menegaskan bahwa segala sesuatu telah direncanakan dengan matang. Suara dewa jahat tiba-tiba muncul jelas di benaknya. "Tidak ada aturan yang tidak bisa diubah. Jika kau berani mencoba melanggar aturan yang ada, maka kelak itu akan menjadi aturanmu sendiri." Begitu kalimat itu selesai terdengar, dunia di sekitar Xiao Yan tiba-tiba hancur seperti kaca yang pecah. Saat ia membuka mata kembali, tubuhnya sedang melayang di luar istana keabadian Tianjun. Di dekatnya, 3 sosok yang sebelumnya mengikutinya masih terjebak dalam kondisi linglung. Mata mereka kosong dan tubuh bergoyang tak karuan. Xiao Yan mencoba untuk masuk kembali ke istana, namun segera menghadapi kekuatan penahanan yang sangat kuat yang menyelimuti seluruh bagian luar istana. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melangkah maju, berhasil menembus lapisan kegelapan yang menyegel pintu masuk. Kali ini, apa yang ia rasakan bukan lagi ilusi. Semuanya terasa nyata. "Mari kita lihat apa yang sebenarnya ada di sini." Ia mengeluarkan nyala api putih yang sangat terang dari telapak tangannya, menerangi setiap sudut ruangan. Namun ia terkejut karena tidak menemukan harta karun atau benda ajaib seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ruangan itu terlihat sangat sederhana. Di tengah ruangan hanya ada sebuah meja kayu dengan sebuah teko dan 2 buah cangkir teh yang masih mengeluarkan uap panas, seolah baru saja disajikan. "Dari mana datangnya teh ini? Aku tidak merasakan aura keberadaan siapapun di sekitar sini," gumamnya dengan penuh keheranan. Saat ia duduk bersila di depan meja, suara misterius yang lembut terdengar dari arah tak jelas. "Teman kecil bisa meminum teh ini masih hangat dan sangat baik untuk tubuh."
Seiring dengan suara itu, angin lembut bertiup di dalam ruangan. Istana yang tadinya terlihat bobrok dan kusam tiba-tiba berubah. Dinding dan lantainya menjadi bersih dan terang benderang seperti baru dibangun. Seorang pria tua dengan wajah ramah dan berpakaian baju panjang putih muncul di depan meja, tersenyum lembut padanya. "Minumlah saja, anak muda, jangan ragu," ucap pria tua itu sambil mengangkat salah satu cangkir teh dan menghadapkannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak, namun akhirnya mengambil cangkir tersebut dan meminumnya habis. Teh itu memiliki rasa yang sangat segar dan membuat tubuhnya terasa lebih ringan. "Apakah kamu punya pertanyaan apapun, anak muda?" tanya pria tua itu dengan ramah. Xiaoyan terdiam sejenak. Tujuan utamanya datang ke sini hanya untuk mencari pilar Tianjun. Namun kini banyak hal lain yang membuatnya bingung. Sebelum ia bisa menjawab, pria tua itu kembali bertanya, "Mungkin kamu berpikir ini masih ilusi, atau khawatir bahwa dunia besar yang kamu tinggali sudah tidak ada lagi?" Xiaoyan mengangguk dengan terkejut. Bagaimana mungkin pria tua ini bisa mengetahui hal itu? Xiaoyan berdiri diam sejenak di dalam istana yang redup. Matanya terpaku pada sosok tua yang duduk di seberang meja. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, akhirnya ia mengeluarkan suara dengan nada tegas, "Bagaimana cara saya mendapatkan pilar Tianjun?" Sosok tua itu mengangguk perlahan, wajahnya yang berkerut menyiratkan kedalaman pengalaman. Ia menjelaskan dengan suara yang pelan namun jelas bahwa pilar Tianjun bukanlah barang biasa. Ia adalah salah satu harta paling berharga yang pernah ada di dunia besar ini, sebuah peninggalan yang telah menjadi milik khusus suku klan Qimi selama berabad-abad. "Kamu jelas bukan dari darah Qimi," ujar lelaki tua itu dengan tatapan yang mampu melihat jauh ke dalam jiwa Xiaoyan, sehingga menurut aturan yang telah ada sejak zaman kuno, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh pun sekalipun harta karun tersebut. Anak muda, lebih baik kamu mendengarkan nasihat saya dan mencari jalan lain yang lebih sesuai dengan takdir kamu. Namun, sebelum kata-katanya selesai terdengar sempurna, Xiaoyan merasakan getaran aneh yang menyebar dari setiap sudut ruangan. Ada sesuatu yang tidak beres. Suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar samar seperti angin, dan bayangan di dinding mulai bergerak dengan cara yang tidak wajar. Tanpa berpikir dua kali, Xiaoyan segera melompat dari kursinya dan menjauhi meja dengan langkah gesit. Pada saat yang sama, sosok tua di depannya menghilang seperti kabut yang tersapu angin, dan istana kembali seperti semula, sunyi, redup, dengan hanya meja kayu tua yang berdiri kokoh di tengah ruangan, lengkap dengan teko tanah liat dan dua cangkir teh yang masih mengeluarkan asap tipis. Seolah-olah percakapan panjang tadi hanyalah khayalan belaka yang tidak pernah terjadi. Kedipan mata saja, Xiaoyan tiba-tiba mengingat kata-kata yang selalu mengganggu pikirannya, pesan yang ditinggalkan oleh dewa jahat dalam benaknya saat ia memasuki wilayah ini, "Cobalah melanggar aturan." Tanpa menghabiskan waktu untuk merenung lebih lama, ia berbalik dan melangkah keluar dari istana dengan langkah yang mantap. Di luar halaman luas, tiga sosok lain yang juga telah menjalani ujian ilusi masing-masing sudah berdiri menantinya. Mereka melihat Xiaoyan keluar dengan ekspresi bercampur antara heran dan rasa hormat yang mendalam. Setiap orang di antara mereka tahu betapa sulitnya melewati ilusi yang diciptakan oleh kekuatan kuno. Lantian, yang paling muda di antara mereka namun memiliki wawasan yang tajam, segera mengeluarkan suara dengan sedikit gemetar karena kegembiraan. "Apakah senior sudah mendapatkan warisan pilar Tianjun? Kami baru saja menyelesaikan ilusi kami, namun tidak menemukan jejak apapun yang mengarah pada harta karun itu." Xiaoyan mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh yang khasnya, matanya tetap terpaku pada arah kejauhan di mana sumber energi besar itu berasal. "Belum," jawabnya dengan nada yang penuh keyakinan, "namun hal itu akan segera menjadi milikku." Begitu kalimatnya terucap, energi kekuatan Qi yang luar biasa mulai mengelilingi tubuhnya. Guntur ekstrim yang berasal dari teknik gerak khususnya dilesatkan dengan maksimal, hingga bentuk tubuhnya menghilang dalam sekejap di depan mata mereka. Saat ia muncul kembali, sudah berada tepat di depan sebuah pilar batu raksasa yang menjulang tinggi ke langit, menghalangi sebagian cahaya matahari yang bersinar di atas langit. Dibandingkan dengan pilar batu besar yang mungkin memiliki ketinggian ribuan meter ini, tubuh Xiaoyan yang berdiri di depannya tampak sangat kecil seperti semut di sisi gunung. Ia berdiri diam sebentar, memandangi setiap sudut pilar dengan cermat, namun tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun dari dalamnya, seolah-olah itu hanya batu biasa yang telah ada sejak awal dunia. Namun, saat ia mulai melangkah lebih dekat, rasa penindasan yang kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat setiap langkahnya terasa berat seperti membawa muatan besar di pundak. Udara di sekelilingnya menjadi padat, dan bahkan angin pun seolah tak berani menerobos zona kekuatan yang terpancar dari pilar tersebut. Tiga sosok yang mengikuti dari belakang berdiri berjongkok beberapa meter jauhnya, wajah mereka penuh dengan kebingungan dan rasa kagum. "Apa yang sedang dia lakukan?" bisik salah satu dari mereka dengan suara rendah. "Mungkinkah ia berniat mengambil pilar Tianjun secara langsung?"
Padahal, semua orang tahu bahwa pilar ini hanya bisa diakses oleh keturunan klan Cimi. Mereka saling memandang, ingatan tentang kekuatan luar biasa Xiao Yan kembali muncul di benak mereka. Bagaimana ia bisa mengubah ukuran tubuhnya hingga puluhan ribu meter saat menghadapi musuh-musuhnya di masa lalu. Lantian mengerutkan kening, ekspresinya penuh kekaguman dan kekhawatiran sekaligus. Jika benar begitu, katanya dengan nada terkejut, mungkinkah ia datang untuk mengambil pilar ini karena konon cerita lama mengatakan bahwa pilar ini pernah digunakan oleh tubuh kuat dewa asli yang kemudian direbut oleh klan Cimi dalam perang besar yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan hanya bisa terus mengawasi setiap gerakan Xiao Yan dengan penuh perhatian. Tangan mereka siap-siap untuk bertindak jika ada bahaya yang mengancam. Sementara itu, di sisi lain tirai cahaya yang melindungi wilayah Istana Abadi Tianjun, sekelompok sosok berpakaian baju besi hitam pekat muncul dari celah alam iblis yang terbuka. Mereka bergerak dengan langkah yang tegas dan dominan, mata mereka penuh dengan keseriusan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa geli di punggung. Siapapun yang tidak sengaja mendekat ke wilayah mereka atau mencoba menghalangi jalan langsung dihabisi tanpa ampun, dengan gerakan cepat yang menunjukkan bahwa mereka adalah prajurit berpengalaman yang terlatih dengan baik. Setiap orang di antara mereka memegang sebuah slip batu giok kecil yang mengeluarkan cahaya biru redup yang lembut. Seolah-olah batu itu sedang membimbing mereka ke arah tujuan tertentu. Sang Raja tidak memberikan informasi rinci tentang orang yang kita cari, gumam salah satu prajurit dengan suara yang kasar, menggerutu sambil memperhatikan arah yang ditunjukkan oleh batu giok. Hanya bilang kita harus mencari seseorang yang memiliki hubungan dengan pilar Tianjun. Pencarian seperti ini jelas akan sulit jika kita tidak tahu wajah atau ciri khas target kita. Cahaya dari batu giok tersebut perlahan bergerak, menunjukkan bahwa target mereka berada tidak terlalu jauh namun terhalang oleh sesuatu yang kuat, mungkin di balik tirai cahaya yang melindungi gerbang kuno Istana Abadi Tianjun. Orang-orang di sekitar yang melihat kelompok tersebut segera menyadari siapa mereka, pasukan elit dari kerajaan Taisu yang terkenal dengan kekerasan dan tekad yang tak tergoyahkan. Seorang prajurit Taisu yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu melangkah ke depan dan tanpa basa-basi mencoba menyerbu tirai cahaya dengan menggunakan serangan energi besar. Namun, ia langsung terlempar mundur hingga beberapa meter jauhnya oleh ledakan pantulan yang kuat. Tubuhnya terpental ke udara sebelum ia bisa menstabilkan diri dengan cepat. Untungnya, baju besinya yang kuat melindunginya dari cedera parah. Sepertinya kita tidak bisa masuk dengan cara yang sopan, katanya dengan nada dingin, melihat tirai cahaya dengan tatapan yang penuh kemarahan. Kita perlu menghancurkannya secara paksa jika ingin mencapai tujuan kita. Tanpa menunggu tanggapan dari yang lain, para prajurit Taisu segera mengeluarkan potongan-potongan benda kecil berbentuk segi 6 dari dalam saku mereka. Mereka menyusun benda-benda itu dengan cepat menjadi sebuah struktur panjang dengan palang horizontal di ujungnya, seperti sebuah busur raksasa yang terbuat dari energi. Kilatan cahaya mulai berkumpul di tengah struktur tersebut, membentuk sebuah bola cahaya yang semakin membesar dan memancarkan fluktuasi kekuatan yang menakjubkan. Warna bola cahaya perlahan berubah dari putih bening menjadi merah pekat yang menyala-nyala, menunjukkan bahwa kekuatan di dalamnya sudah mencapai titik maksimal. Setelah beberapa saat, bola cahaya itu ditembakkan dengan keras ke arah tirai cahaya yang melindungi gerbang kuno. Di balik tirai tersebut, Xiao Yan sama sekali tidak menyadari serangan yang terjadi karena seluruh perhatiannya terfokus pada pilar Tianjun di depannya. Kilatan emas yang menyilaukan mulai menjulang tinggi mengelilingi tubuhnya, membuat kulitnya tampak seperti terbuat dari logam mulia. 9 segel bintang kecil yang sebelumnya tersembunyi mulai berkedip dengan cahaya terang di antara alisnya, masing-masing mewakili tingkat kekuatan yang berbeda yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun. Seiring dengan munculnya segel-segel itu, tubuh Xiao Yan mulai membengkak perlahan namun pasti, hingga akhirnya mencapai ukuran beberapa ribu meter. Sekarang ia sudah bisa melihat puncak pilar tanpa harus mengangkat kepala terlalu tinggi. Setelah bertransformasi menjadi bentuk tubuh dewa asli yang legendaris, pilar Tianjun yang tadinya terlihat sangat besar kini tidak lagi tampak mengerikan baginya. Tanpa ragu lagi, Xiao Yan mengulurkan tangan kanannya yang besar ke arah pilar dan dengan lembut memeluk bagian tengahnya. Saat kulitnya menyentuh permukaan batu pilar, sebuah dampak energi tak terlihat segera menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya terpukul sedikit dan tubuhnya bergoyang sejenak. Namun, Xiao Yan tidak mundur sedikit pun, dia menegakkan kaki dengan kuat dan tetap memegang pilar dengan erat, menahan setiap benturan energi yang datang dari dalamnya. Pilar Tianjun, gumamnya dengan suara yang dalam seperti guntur, terdengar jelas meskipun suara itu hanya keluar dari dalam hatinya, kamu telah berdiri di sini sendirian terlalu lama. Bukankah kamu ingin pergi dan melihat dunia luar yang lebih luas? Bukankah kamu ingin menemukan seseorang yang bisa mengembangkan potensi sejati kamu?
cahaya kemasan yang lebih terang lagi bersinar di matanya saat ia mulai memaksakan kekuatan tubuh dewa aslinya untuk memperbesar ukurannya lebih jauh. Setiap inci pertambahan ukuran tubuhnya membawa beban besar pada tubuhnya. Namun ia tetap bersikeras untuk terus melakukan hal itu demi mencabut pilar dari tanah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama berabad-abad. Seiring berjalannya waktu yang terasa sangat lama bagi mereka yang menyaksikannya, pilar batu raksasa itu mulai tampak sedikit goyah. Lapisan luar batu yang keras mulai retak-retak, dan serpihan kecil mulai jatuh ke tanah dengan suara dentuman yang keras. Xiao Yan kemudian mengeluarkan suara raungan marah yang menggema ke seluruh wilayah sekitarnya, memerintahkan dengan penuh kekuasaan, "Bangkit!" Pada saat itu, sebuah ledakan besar terjadi di sekitar dasar pilar. Lapisan luar batu yang tebal mulai rontok secara besar-besaran, memperlihatkan warna dasar yang lebih terang di bawahnya. Meskipun ukuran fisiknya sudah mencapai 10.000 meter, batas maksimal yang bisa dicapai oleh tubuh dewa asli leluhur biasa, Xiao Yan mulai merasakan kesulitan yang luar biasa. Otot-ototnya mulai terasa sakit akibat tekanan yang terlalu besar, dan napasnya menjadi berat seperti membawa gunung di pundak. Namun, tekadnya tidak sedikit pun goyah. Ia menggertakkan gigi dengan kuat, matanya tetap terpaku pada pilar dengan pandangan yang penuh tekad. "Kamu harus menjadi milikku," bisiknya dengan suara yang penuh tekad. "Aku tidak akan menyerah hanya karena ini adalah batas biasa." Cahaya keemasan di matanya kembali melonjak dengan intensitas yang lebih besar. Ia tahu bahwa untuk melewati batasan yang ada, ia harus menggunakan sumber kekuatan raksasa yang tersembunyi dalam tubuh dewa aslinya, energi yang tidak pernah ia gunakan secara penuh karena risikonya yang besar. Tanpa ragu lagi, ia membuka semua segel yang menyimpan energi itu, membuat ledakan energi yang dahsyat meledak dari seluruh tubuhnya. Fluktuasi kekuatan yang terpancar sangat menakutkan hingga membuat tiga sosok yang mengawasi dari belakang gemetar ketakutan. Kaki mereka hampir tidak bisa menopang berat tubuh mereka. "Mungkinkah ia akan melakukan penghancuran diri?" bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. "Jika benar demikian, maka tidak ada satupun dari kita yang akan selamat di sini." Namun, setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa aura yang terpancar dari tubuh Xiao Yan bukanlah aura kehancuran, melainkan aura kekuatan yang semakin kuat dan menggetarkan jiwa setiap makhluk yang merasakannya. Tubuh raksasa Xiao Yan kini tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya, melampaui batasan yang dianggap tidak mungkin untuk ditembus. Ia kembali memegang pilar Tianjun dengan kedua tangannya dan menariknya perlahan ke atas dengan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, pilar itu terlepas dari tanah dengan suara derak yang mengguncang bumi dan langit. Potongan besar lapisan luar pilar hancur menjadi serpihan-serpihan kecil yang terbang ke segala arah, memperlihatkan tubuh aslinya yang bersinar dengan cahaya samar namun memesona. Pada saat yang sama, sebuah ledakan dahsyat terjadi di antara langit dan bumi. Seberkas cahaya putih menyilaukan datang dari atas, membelah awan gelap yang tiba-tiba muncul di langit seolah-olah membagi langit menjadi dua bagian. Cahaya itu menyebar ke seluruh wilayah, membuat semua orang yang melihatnya terpana dan tidak bisa bergerak. Ketiga sosok yang mengawasi Xiao Yan awalnya mengira fenomena alam yang luar biasa itu disebabkan oleh tindakan Xiao Yan dalam mencabut pilar Tianjun. Namun, segera setelah itu, mereka mendengar suara benturan dan pertempuran yang keras dari arah bawah gerbang kuno. Mereka melihat ke arah sana dengan ekspresi terkejut dan marah. "Bagaimana mungkin bajingan ini bisa masuk ke sini?" gumam salah satu dari mereka dengan suara penuh kemarahan, menatap arah di mana suara pertempuran terdengar. Mereka tidak memiliki token iblis keabadian kuno yang diperlukan untuk melewati perlindungan alam iblis. Tanpa token itu, tidak seorang pun bisa memasuki wilayah ini dengan selamat. Sementara itu, Xiao Yan yang sedang memegang pilar Tianjun di tangannya merasakan sesuatu yang sangat aneh. Darahnya yang mengalir di dalam pembuluh mulai terasa seperti sedang ditarik keluar secara gila-gilaan oleh pilar yang baru saja ia dapatkan. Darah dan kekuatan Qi yang ada di dalam tubuhnya mengalir dengan cepat ke arah pilar, membuatnya merasa lemah sejenak. Namun, alih-alih melepaskan pilar dan berusaha menghentikan aliran energi itu, Xiao Yan memutuskan untuk membiarkannya terjadi. Ia merasa ada hubungan khusus antara dirinya dan pilar ini, sebuah ikatan yang sudah ada jauh sebelum ia lahir ke dunia ini. Seiring dengan penyerapan darah dan kekuatan Qi Xiao Yan, cahaya menyilaukan mulai meledak dari seluruh tubuh pilar Tianjun. Seluruh dinding batu yang masih menutupi bagian dalam pilar hancur berkeping-keping dengan sendirinya, seolah-olah sudah saatnya untuk mengungkapkan keasliannya. Suara dengungan yang dalam dan merdu menggema ke seluruh penjuru alam semesta, seperti sebuah musik kuno yang baru saja mulai dimainkan setelah ribuan tahun terdiam. Akhirnya, pilar Tianjun dengan warna emas gelap yang memukau muncul sepenuhnya di tangan Xiao Yan, lengkap dengan garis-garis misterius yang bersinar dengan cahaya keemasan di sepanjang tubuhnya. Setiap garis mewakili sebuah rahasia kekuatan yang belum pernah terungkap.
Pada saat itu, suara Jin Huansen yang penuh kekaguman terdengar jelas di telinga Xiao Yan, seolah-olah orang itu berdiri tepat di sebelahnya. Ini benar-benar pilar Tianjun, bukankah ini harta paling berharga yang pernah dimiliki oleh klan Dewa Asli? Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya? Xiao Yan melihat ke bawah pada pilar yang bersinar di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus senang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah perjuangan yang panjang dan penuh rintangan, akhirnya ia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun dia tahu bahwa ini baru saja awal.